Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat beribadah, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari ini, Kamis 21 Mei 2020. Kristus Kepala Gereja telah memanggil, menyelamatkan, dan mempersekutukan kita menjadi satu keluarga besar Gereja Toraja Mamasa dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, untuk datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan namanya dengan jati diri dan budaya kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Dia berkenan mengutus hambanya, Ibu Pendeta Mariana STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Jemaat dipersilakan berdiri dan menyanyikan PKJ 4 ayat 1, Angkatlah hatimu pada Tuhan. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga kiranya boleh berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menyertai kamu dan menyertaimu juga. Disilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 150 yang akan kita baca secara berbalasan. Haleluya, pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 138, bait pertama, Setiamu Tuhanku tiada bertara.
Marilah kita berdiri untuk mendengarkan hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama, yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, demikianlah hukum Tuhan, berbahagialah. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Tidak seorang pun di antara kita yang terluput dari melakukan dosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, marilah dengan penuh sungguh-sungguh kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengaku dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengaku dan menyesal di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan melawan kekudusan dan kebenaran-Mu, dan bahwa kami tidak dapat membebaskan diri kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, dengan apa yang telah kami lakukan dan tidak kami lakukan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah. Kami ternyata tidak melakukan kehendak-Mu, tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kami, serta tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kristus, ampunilah dosa-dosa kami. Kristus, ampunilah dosa kami. Demi Putra-Mu Yesus Kristus, ampunilah dan kasihanilah kami. Perbaharui dan tuntun kami, agar kami bersukacita dalam kehendak-Mu dan menuruti jalan-jalan-Mu demi kemuliaan-Mu yang kudus. Berita anugerah pengampunan. Jemaat yang terkasih, Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih telah menyerahkan putranya, yaitu Yesus Kristus, lewat kematian dan kebangkitannya demi keselamatan kita dan demi Kristus. Ia mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Buka hatimu dan bertobatlah. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal pertama ayatnya yang ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena itu, selaku pelayan gereja yang terpanggil dan diteguhkan, dan atas kuasa Yesus Kristus saya memberitakan kepada jemaat sekalian anugerah pengampunan dosa di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan, dengan kembali bersama-sama mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 199 bait pertama, Dulu ku tertindih dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami di dalam nama Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur sebab Engkau telah mengizinkan kami untuk merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kami hendak bersekutu denganmu melalui kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan, yang tentu saja landasan dari persekutuan kami saat ini. Karena itu, Roh Kudus-Mu kami harapkan akan bekerja dalam hati pikiran kami masing-masing. Roh Kudus-Mu akan bekerja di tempat ini, di rumah kami masing-masing, sehingga kebenaran firman-Mu ini tidak sekedar kami tangkap, tidak sekedar kami jadikan sebagai konsumsi pengetahuan kami belaka, tetapi akan benar-benar mengubah karakter keberimanan kami kepadamu. Karena itu berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal pertama,
ayat 4, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kesaksian firman Tuhan bunyinya demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman-Nya siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Setelah 40 hari lamanya, Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid, bahkan juga kepada orang banyak. Maka tibalah saatnya Yesus terangkat ke sorga, yang kita peringati hari ini. Kenapa harus berulang-ulang? Kenapa Yesus harus menunggu 40 hari lamanya dulu? Kenapa tidak langsung saja saat dia bangkit, besoknya langsung terangkat ke sorga? Kenapa masih harus berulang-ulang menampakkan diri sampai 40 hari lamanya? Sebab Yesus mau meyakinkan para murid bahwa dia benar-benar telah bangkit. Yesus mau meyakinkan para murid, bahkan orang banyak, bahwa dia sungguh peduli. Bukankah ketika Yesus berulang-ulang menampakkan diri, kehadirannya selalu membawa kesejukan, ada damai sejahtera, ada semangat yang lebih yang dirasakan oleh orang yang saat itu sedang ada dalam tekanan, sedang ada dalam kegalauan. Jadi ada 40 hari lamanya Yesus ada di tengah dunia ini setelah ia bangkit.
lalu berulang-ulang menampakkan diri. Maka tibalah saatnya disaksikan oleh murid-muridnya sendiri. Yesus terangkat ke sorga. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, bisa dibayangkan ya, bisa kita membayangkan bagaimana perasaan para murid saat itu. Baru saja 40 hari lamanya dia kembali bersama-sama dengan Yesus sang guru yang mereka kasihi. Setelah ia bangkit dari antara orang mati. Baru saja 40 hari lamanya dia kembali bersama-sama. Merasakan ketenangan dan sukacita. Tiba-tiba berpisah lagi. Ya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu bagaimana perasaan para murid ya, yang tiba-tiba ditinggalkan lagi orang yang mengayominya, mengasihinya, menuntunnya, memberinya kekuatan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, ya, istilah atau pepatah klasik yang mengatakan bak anak ayam yang ditinggalkan oleh induknya tidaklah selamanya berlaku. Ya. Itu terbukti ketika para murid ditinggalkan oleh Yesus. Mereka tidak lalu langsung berhamburan, sekalipun bisa dibayangkan bagaimana putus asanya, gelisahnya, kecewanya, sakitnya, dan lain sebagainya. Sebab mereka sendiri belum terlalu paham ya, maksud dari semuanya itu. Tetapi tidak lalu harus bercerai-berai. Dia kembali ke tempat mereka menumpang di Yerusalem. Dia berkumpul di situ terus berdoa sehati sepikir. Mengapa? Sebab itulah amanat Tuhan Yesus kepadanya. Ya. Mengapa lalu mereka terus duduk bersama dalam satu kebersamaan, berdoa sehati sepikir. Ya. Tidak ada yang memisahkan diri. Sebab itulah yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus, ya, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Dalam bacaan kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali-kali janganlah engkau bercerai-berai sebelum Roh Kudusku aku turunkan, ya. Ini amanat Tuhan. Sebab orang yang bercerai-berai, orang yang tidak sehati sepikir, orang yang tidak duduk bersama, tidak layak menerima curahan Roh Kudus. Ya, ini penting Bapak Ibu. Karena itu gereja yang tidak bisa sehati sepikir, tidak bisa duduk bersama, tidak bisa berdoa bersama, susah untuk merasakan lawatan Roh Kudus. Sebab memang janji Tuhan Yesus seperti itu. Jadi para murid berani mengambil jalan yang tepat. Pilihan yang tepat, yakni duduk bersama dalam sebuah kebersamaan. Terus berdoa, sehati, sepikir. Sekalipun tadi dikatakan Bapak Ibu bahwa bisa dibayangkan mereka ada dalam keadaan galau, sedih. Ya. Tapi tidak lalu harus memisahkan diri. Mungkin saja ada dalam pikiran mereka untuk kembali ke pekerjaannya, kembali sebagai penjala ikan dan lain sebagainya, tetapi Tuhan tidak membiarkannya terus digembleng sebab mereka duduk bersama dan terus berdoa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, zaman di mana kita hidup sekarang, ya. Zaman di mana kita hidup sekarang adalah zaman yang ditandai oleh banyaknya kegelisahan, kekhawatiran, keputusasaan dan lain sebagainya. Hampir setiap hari telinga kita menangkap berita-berita yang kurang menyejukkan, mata kita menangkap, melihat atau menonton tayangan-tayangan yang menggelisahkan, bahkan pikiran kita sendiri selalu diarahkan ke hal-hal yang tidak menyejukkan dan lain sebagainya.
Ya. Tetapi disinilah letaknya gereja. Kita sebagai umat yang percaya untuk terus membawa suara-suara pengharapan, ya. Suara-suara yang menyejukkan, suara-suara yang bisa memberi sukacita bahwa Yesus yang telah bangkit itu telah naik ke sorga, akan terus menyelamatkan, akan terus menjaga kita, akan terus menopang kita, memberi kekuatan bagi yang lemah, bagi yang tertindas. Suara-suara seperti inilah yang mesti dikumandangkan terus-menerus Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tadi dikatakan, terus menggelisahkan. Ya. Suka duka Bapak Ibu ya memang dua dimensi kehidupan yang akan selalu hadir secara berdampingan. Ini dua dimensi kehidupan ini tidak bisa dipisahkan. Bak sisi mata uang, dua-duanya akan terus hadir. Ya. Suka dan duka. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka adalah dua dimensi kehidupan yang memang akan selalu hadir secara berdampingan, yang tentu saja akan menjadi anak tangga bagi kita untuk terus naik level. Mengubah karakter keberimanan kita untuk semakin melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan sungguh peduli kita, mempedulikan hidup kita. Karena itu belajar untuk tidak hanya fokus pada kegelisahan hidup, tapi fokus kepada bagaimana Tuhan terus bekerja dan memberikan kita kekuatan. Bukankah anugerah yang sangat luar biasa Bapak Ibu ketika nafas kehidupan ini masih terus dikandung badan sampai detik ini. Karena itu Tuhan mengizinkan dan menginginkan kita untuk terus menjadi corong-corongnya, menyampaikan suara-suara pengharapan bagi semua umat, membawa suara-suara kebenaran sukacita di tengah kemelut hidup yang sampai pada saat ini masih terus mengintip kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu sampai kapan dan akan seperti apa. Satu yang kita yakini dan pastikan adalah bahwa penyertaan Tuhan akan terus sempurna. Ya. Tuhan memang tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan tenang-tenang saja. Tetapi yang Yesus janjikan adalah penyertaannya untuk terus kuat dalam menghadapi suka duka kehidupan. Yesus meninggalkan para murid bukan berarti akan membiarkan mereka seperti yatim piatu. Yesus katakan, Roh Kudusku akan aku turunkan untuk menopangmu. Karena itu, jadilah saksiku. Beritakanlah Injil kepada semua orang. Secara fisik aku tidak akan bersama lagi dengan kalian, tetapi Roh Kudusku akan menopang dan menolong engkau menyampaikan suara-suara kebenaran. Jadi Yesus itu adalah kepala dan kita adalah bagian-bagian tubuhnya yang harus aktif bergerak. Aktif bergerak. Gereja adalah tubuh Kristus yang harus terus aktif. Gereja adalah kita semua yang mestinya akan terus pergi memberitakan Injil kepada semua orang. Sebab itu janji Yesus. Beritakanlah Injil kepada semua orang. Jadilah saksiku di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus hidup Tuhan Yesus ada bersama dengan murid selama 3,5 tahun lamanya berkarya ya Bapak Ibu. Dan apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sekiranya akan diteruskan oleh murid-muridnya, oleh umat yang percaya ketika Tuhan Yesus tidak lagi di tengah-tengah dunia ini. Ya. Gereja yang tidak bersaksi, gereja yang tidak melakukan penginjilan Bapak Ibu adalah gereja yang sedang bunuh diri. Ya. Jadi gereja tanpa penginjilan adalah mati dan sebaliknya penginjilan tanpa gereja adalah hal yang tidak berdampak, ya.
Jadi gereja dan penginjilan, lagi-lagi semua katakan, bak dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Gereja ada untuk penginjilan. Gereja yang tidak menginjili untuk apa? Ada di tengah dunia ini Bapak Ibu, dia ini adalah garam dan terang. Kalau kita sudah tidak bergerak lagi, tidak lagi menginjil, tidak lagi jadi garam dan terang, untuk apa kita ada di tengah dunia ini? Jadi gereja ada untuk penginjilan dan sebaliknya. Penginjilan ada untuk pertumbuhan gereja. Tanpa penginjilan gereja tidak akan bisa bertumbuh. Ya, ini gereja dan penginjilan. Karena itu memang tepat. Yesus katakan, engkau akan aku jadikan sebagai saksi. Tapi jangan pernah berbuat sebelum Roh Kudusku aku curahkan. Sebab kalian bukanlah siapa-siapa. Kalian tidak punya daya apa-apa. Karena itu kalau ada gereja yang coba bergerak dengan kekuatannya, ya. Kalau ada gereja yang bergerak tanpa bimbingan Roh Kudus, gereja itu akan kacau. Kalau ada gereja yang sudah mulai condong pada kekuatan-kekuatan manusia, pada hikmat-hikmat manusia, sudah dipastikan gereja itu tidak akan bisa bertumbuh. Sebab hanya Roh Kudus yang bisa menumbuhkan gereja. Dan Roh Kudus itu bekerja. Ketika gereja itu duduk bersama, sehati bersama, sepikir untuk terus berdoa. Ya. Ini penting untuk direnungkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi tugas orang percaya adalah memperkenalkan Kristus kepada semua orang. Bagaimana supaya melalui kesaksian hidup kita, melalui kata-kata kita, melalui tindakan kita, orang bisa melihat Kristus. Bagaimana supaya melalui kesaksian hidup kita, orang semakin mengasihi Tuhan, bukan malah sebaliknya. Ya. Bukan malah sebaliknya, kehadiran kita membuat orang bosan dan tidak lagi bisa mengenal Kristus yang sesungguhnya. Itu bukan penginjilan. Ya. Ini. Jadi tugas kita adalah terus menjadi corong-corong Allah. Bahwa Kristus telah bangkit dan telah naik ke surga untuk memberikan penyelamatan bagi kita, untuk terus melindungi kita, untuk terus menjaga kita, dan memberikan kekuatan bagi kita untuk terus berkarya di tengah-tengah dunia ini. Ya. Bapak Ibu, secara etimologis Injil itu sendiri artinya kabar baik, kabar sukacita. Siapakah kabar baik dan kabar sukacita itu? Yesus yang telah bangkit dan telah menyelamatkan. Itulah Injil, itulah kabar sukacita yang harus terus disiarkan ke semua orang. Belajar untuk terus membawa energi-energi positif, terus mengalirkan energi-energi positif bagi orang, khususnya di zaman-zaman yang serba menggelisahkan ini. Itulah makna janji Yesus kepada para murid, bahkan kepada kita semua. Aku akan menyertai engkau, karena itu jadilah saksiku. Dari Yudea, dari Samaria sampai ke Yudea. Itu janji Kristus kepada para murid, bahkan kepada kita semua. Kalau kita tidak beraktivitas, kalau kita tidak bergerak, kalau gereja tidak bergerak, sekali lagi, gereja tidak punya makna. Karena itu ketika kita masih bisa bergerak seperti ini, kita masih bisa menolong sesama, kehadiran kita masih bisa menyejukkan, dan lain sebagainya, berarti kita masih hidup, gereja itu masih hidup. Tapi kalau sudah kaku Bapak Ibu, tidak bisa lagi jadi garam dan terang. Dalam ibadah minggu lalu saya katakan, menikmati kenikmatannya sendiri dalam plastik yang terbungkus, garam yang terus ada dalam bungkusnya tidak berani untuk merobek plastik, lalu keluar untuk memberi rasa, tidak ada artinya. Harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Harus berani untuk merobek plastik yang membungkus, lalu keluar
keluar untuk memberi rasa bagi semua orang. Itulah gereja. Itulah tujuan Allah terus membuat gereja eksis di tengah dunia ini, yakni supaya menjadi garam dan terang bagi semua orang. Harus bergerak, tapi jangan juga asal bergerak ya. Orang memukul orang juga, itu kan juga gerakan. Orang yang menindas orang juga kan gerakan, tapi bukan itu. Tidak asal bergerak. Gerakan yang selalu membawa sukacita. Itulah gerakan-gerakan yang positif. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari raya kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah perayaan iman orang percaya untuk memberitakan bahwa Kristus mengendalikan dunia ini. Kristus sang pengendali. Ya. Kristus mengendalikan semua bentuk ketakberdayaan manusia, termasuk pandemi COVID-19 yang masih terus terasa saat ini. Ya. Segala kuasa ada padanya, sehingga kuasa apapun yang ada di muka bumi ini tunduk dan takluk kepadanya. Itulah makna hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini juga dirangkaikan dengan hari ulang tahun PPRGTM. Ya. Sekiranya ibu-ibu akan semakin bersemangat untuk juga menjadi alat dalam tangan Tuhan, bagian dari tubuh Kristus untuk terus melayani, melakukan kesaksian, mulai dari keluarga, mulai dari pribadi. Bagaimana supaya suara-suara kita selalu menyejukkan, kehadiran kita selalu membawa dampak. Ya. Apapun yang kita lakukan akan selalu beraroma positif bagi sesama. Karena itu Bapak Ibu, selamat bagi kita yang telah diizinkan untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini. Selamat ulang tahun PPRGTM. Tuhan akan terus memberkati kita semua, memberikan kita kekuatan melalui Roh Kudus untuk terus melakukan kesaksian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, mari sejenak kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, kita puji Tuhan dari nyanyian rohani 67 bait pertama, terbuka pintu gerbang Mas. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman Nisia Konstantinopel sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa,
sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Demikianlah puji-pujian dan ungkapan syukur yang sudah kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini sebagai respon kami atas kasih setia-Mu yang terus kami alami sampai detik ini. Bahwa sekalipun hampir setiap saat dunia ini menawarkan kegelisahan, tetap Engkau selalu punya 1001 macam cara untuk menolong kami. Seperti itulah janji-Mu kepada murid-murid-Mu sebelum Engkau terangkat ke sorga, yang akan terus kami kumandangkan ke semua orang. Tolong kami Tuhan, biarlah kesaksian firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama akan tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami akan menjadi gereja-gereja yang hidup, yang terus lakukan kesaksian di tengah-tengah dunia yang serba menggelisahkan ini. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, berkati semua umat-Mu, jemaat Tuhan, jemaat Tamalan Raya yang sedang mengikuti ibadah saat ini. Memberkati mereka sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Akan terus memberi mereka semangat, akan terus memberi mereka sukacita, akan terus mengalihkan hati pikiran mereka dari hal-hal yang menggelisahkan. Bila mereka hanya fokus kepada Tuhan yang telah bangkit dan yang telah naik ke sorga, yang terus memberi kekuatan dan penyelamatan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, mereka yang sedang dalam kondisi sakit, yang sedang dalam proses pemulihan, yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, yang ada di wilayah kota Makassar, yang ada di kampung halaman, yang ada di rantau orang, diberkati semua, dipulihkan semua. Bila mereka akan selalu melihat dan menyaksikan kuasa mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati mereka yang sedang
ada dalam tekanan oleh karena ekonomi, oleh karena pekerjaan, oleh karena pendidikan, oleh karena ekonomi, keluarga dan lain sebagainya, khususnya yang betul-betul merasakan dampak pandemi COVID-19. Tuhan, sekali lagi janji-Mu selalu sempurna dalam hidup kami, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami yatim piatu. Tetapi Engkau akan terus memberi kami kekuatan, melepaskan kami dari setiap belenggu-belenggu kehidupan. Engkau memberkati semua umat-Mu yang sedang ada dalam perencanaan. Engkau akan terus memberikan kami pengharapan, sukacita setiap saat, akan terus membentengi kami dari sakit, penyakit, mara bahaya, mencukupkan kebutuhan kami jasmani dan rohani. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan sesama-sesama kami sebagai bagian dari kesaksian kami di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara kami yang masih dalam proses pemulihan oleh karena virus corona, baik yang diisolasi di rumah sakit, diisolasi di rumah mereka masing-masing dan lain sebagainya, diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberi pengharapan oleh Tuhan. Para medis yang terus berjuang, yang terus bekerja, ditangani Tuhan, dibentengi oleh Tuhan dari sakit, penyakit dan lain sebagainya. Bahkan para medis yang terpaksa harus berkorban oleh karena rasa kemanusiaan, diberkati Tuhan, keluarganya akan terus diberi sukacita. Tidak ada yang sia-sia. Semua yang dilakukannya akan selalu membawa sukacita tersendiri. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai pelosok, akan juga semua aparat, akan terus sehati sepikir, akan terus bekerja sama untuk mengkondusifkan suasana, diberi hikmat, hati bijaksana. Roh Kudus Tuhan akan terus menuntun dan menopang setiap mereka dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk semua umat Tuhan yang terus menjadi pelayan-pelayanan Tuhan, relawan-relawan Tuhan, donatur-donatur Tuhan, akan terus diberkati Tuhan. Orang yang memberi tidak akan pernah berkekurangan. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah sukacita akan terus melimpah dalam hidup kami, hidup mereka. Dan ajar juga kami semua umat untuk senantiasa mencukupkan diri dalam segala hal. Semua yang kami kasihi dimanapun mereka berada, Tuhan berkati orang-orang tua kekasih kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang terpisah dari kami, di kampung halaman, di rantau orang, di mana-mana saja berada, diberkati Tuhan. Mereka yang sedang dalam suasana duka cita, dihiburkan oleh Tuhan. Saudara kekasih kami, Mama Daen di kampung halaman Paladan, dalam usia yang masih sangat muda telah dipanggil oleh Tuhan tadi malam. Segenap keluarga yang berduka dipulihkan Tuhan, anak-anak yang masih kecil, suami, saudara-saudara, orang tua diberkati Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Duka cita ini akan digantikan sukacita. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, berkati semua bentuk pelayanan yang telah kami buat. Saudara-saudara tim multimedia yang siang malam terus bekerja, memikirkan, melakukan, menyajikan setiap pelayanan semaksimal mungkin. Apapun yang sudah dilakukannya, sudah itulah yang maksimal. Selebihnya Tuhan yang akan mencukupkannya. Terus beri sukacita kepada mereka. Apapun yang mereka buat adalah bagian dari kesaksian hidup mereka di tengah dunia ini. Masih terus bergerak dan bergerak. Itulah gereja yang sesungguhnya. Saudara Kantoria,
pianis, operator LCD diberkati Tuhan, saudara Koster, saudara tata usaha, saudara satpam diberkati Tuhan. Semua kami, hamba-hamba Tuhan dari daerah pelayanan 9 yang mengambil bagian saat ini diberkati Tuhan. Pelayanan kami tidak akan sia-sia. Karena itu Tuhan, berkenanlah untuk mengampuni semua salah dosa kami. Menerima kami yang berdoa saat ini. Karena doa yang kami sampaikan hanya beralaskan anak-Mu Yesus Kristus yang telah mempersekutukan kami dalam doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 146 ayat 1, bawa persembahanmu. Marilah kita berdiri untuk doa persembahan. Ya Tuhan, Engkau yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kami bersujud menyembah kepadamu dengan membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya bagi pelayanan-Mu, karena jemaat-Mu memberi dengan iman dan sukarela. Berkatilah kami supaya persembahan umat-Mu dapat bermanfaat bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Untuk merespon akan persembahan syukur kita memuji Tuhan dari nyanyian PKJ 153 ayat 1, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya,
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk di dalam warta jemaat Kamis 21 Mei 2020. Yang pertama, ibadah hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 dilaksanakan secara online dengan penata ibadah adalah Majelis Jemaat Tamalandrea dari Dapel 1. Rekaman bersama pendeta dan tim musik gerejawi akan dilaksanakan pada hari Jumat 22 Mei 2020 pukul 10.00 WITA. Yang kedua, pengumpulan kolekte ibadah, misalnya persembahan hari Minggu, persembahan khusus ibadah rumah tangga, persembahan syukur bulanan, perpuluhan, diakonia, dan lain sebagainya dapat disetor melalui koordinator atau bendahara dapel masing-masing atau lewat tata usaha gereja setiap hari Selasa, Jumat, dan Sabtu pukul 07.00 sampai dengan 13.30 WITA. Yang ketiga, ibadah rumah tangga dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, disiarkan secara live streaming pukul 19.00 WITA. Dalam ibadah rumah tangga tersebut, ada warga jemaat yang menjadi alamat atau tuan rumah berdasarkan jadwal rumah tangga per dapel. Pokok-pokok doa syafaat dari keluarga paling lambat masuk di tim multimedia pukul 18.00 WITA atau 1 jam sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, atas nama warga jemaat, badan pekerja majelis, pendeta, penatua, dan siamas, serta pengurus kategorial menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan bantuan untuk warga jemaat yang terkena dampak COVID-19. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu bersama keluarga. Yang kelima, bersama kita dukung dalam doa buat Bapak Ibu Saudara-saudari kita yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kiranya Allah menjamah dan memulihkan sakit yang dialami oleh mereka, sehingga dapat kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Demikianlah warta jemaat saat ini. Atas perhatian warga jemaat diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama pada saat ini. Karena itu disilahkan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kembali berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama melakukan pelengkap Kidung Jemaat 177 bait pertama. Aku Tuhan semesta.
Saudara kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Ingatlah dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Angkatlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita saat ini, kita akan memuji Tuhan dari PKJ 131 ayat 1. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Jemaat kekasih Tuhan, demikian seluruh rangkaian ibadah kita. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus.